Ya, baiklah. Kita melakukan uji coba lagi kali ini dengan settingan engine 5 seperti yang terlihat di layar pojok kiri atas. Perbedaan dengan engine 4 atau engine-engine sebelumnya yaitu terletak pada banyaknya transaksi. Jadi kalau engine 5 ini begitu saat buka transaksi sekaligus 5 transaksi gitu. Jadi mari kita lihat ini. Kita lihat perbedaan antara engine 1, engine 2 dan engine 3. Tentu saja sebetulnya dengan engine 5 ini akan membutuhkan ketahanan modal yang lebih besar daripada engine-engine sebelumnya, engine 4, engine 3, engine 2 maupun engine 1. Tentu saja risiko yang paling rendah adalah engine 1. Jadi semakin kecil engine-nya adalah resikonya lebih kecil. Tentu saja engine 1 adalah paling aman. Dengan modal 1000 kita menggunakan engine 1, maka dipastikan akan sangat-sangat aman dengan profit kisaran sekitar 50% per bulan. Dengan engine 2 kisaran profit sekitar 100% dan seterusnya. Engine 3 sekitar 150%, engine 4 200%. Nah, ini yang sedang kita uji coba adalah engine 5. Mari kita lihat, kita tunggu apakah nanti akan bisa menghasilkan 300% dalam 1 bulan. Ini kebetulan kita uji di bulan yang sama dengan settingan robot yang sama, hanya berbeda pada engine-nya saja atau mesin robotnya saja yang dijalankan. Jadi kalau mesin robot 1 atau engine 1, dia hanya satu kali buka transaksi hanya 1 transaksi dengan besaran 0,01 dengan inisial lot 0,01. Jadi lot yang paling kecil ya. Kalau kita pakai mode 2 atau engine 2, setiap buka open posisi sekaligus membuka 2 transaksi dengan besaran lot sama, masing-masing 0,01 inisial lotnya, lot yang pertama 0,01 0,01. Demikian juga untuk engine berikutnya, engine 4 dan engine 5. Sekali buka posisi ini merupakan 5 transaksi sekaligus dengan besaran lot inisial tetap sama, yaitu 0,01 0,01 0,01 0,01. Lalu berapa target profit yang kita berikan pada masing-masing engine atau masing-masing transaksi? Tentu saja di sini betulnya kita set masing-masing engine atau masing-masing transaksi beda lot, beda target profit, beda stop loss bisa, tapi dalam hal ini yang kita uji cobakan ini kita set sama, jadi baik stop lossnya, target profitnya dan lain-lain sama persis. Mari kita lihat ini transaksi sedang berlangsung, dan kelebihan yang kita lihat di sini mari kita perhatikan sama-sama. Robot ini akan buka transaksi ketika harga bergerak ke arah tertentu, sehingga ketika harga bergerak naik dengan lebar tertentu atau tinggi tertentu, dia baru melakukan open transaksi atau open posisi. Jadi tidak setiap saat transaksi robot ini mencari momen yang tepat ketika
momen yang tepat muncul, dia baru buka posisi. Ketika buka posisi, mungkin posisi yang pertama langsung bisa jadi langsung terjual atau terclose dalam keadaan profit, atau misalnya posisi yang pertama atau transaksi yang pertama ini belum juga profit karena tren masih terus, akan membuka transaksi yang kedua. Mari kita lihat, dan seterusnya sampai transaksi terclose, semua transaksi terclose dalam keadaan profit. Nah, ini sudah mendekati 3000. Sekarang tanggal 13 Maret, profit sudah mendekati sudah 3000 lebih sekarang balance-nya. Ya, sudah 3000 lebih, berarti sudah 200% hingga saat ini profitnya. Sekarang baru tanggal 16, jadi masih ada beberapa hari ke depan. Apakah mampu menghasilkan profit kira-kira 300%? Mari kita lihat. Artinya kalau dia mampu, robot ini mampu menghasilkan profit sekitar 300% hingga akhir bulan Maret 2020 ini, artinya balance akan menjadi sekitar 4000, jadi 4 kali lipat. 4 kali lipat dari modal yang pertama 1000 menjadi 2000, 3000, dan 4000 dengan tingkat profit 300%. Apabila mampu profit sebesar 400% dalam satu bulan, itu saja balance-nya akan menjadi 500. Tapi dengan jumlah hari yang sekitar masih berapa hari ke belakang ini, rasanya kalau 400% akan berat, tapi kalau 300% akan lebih, ini akan mampu terlampaui. Mari kita lihat, mungkin sekitar 10 menit ke depan. Ya, mungkin di antara teman-teman trader akan bertanya, ini mampu profit seperti ini karena hanya backtest saja. Iya, robot apapun jenis robotnya, siapapun yang mengembangkan robotnya, pasti melalui uji coba backtest terlebih dahulu. Dan robot apapun, apabila dalam backtest tidak mampu menghasilkan profit dengan baik, barang tentu sudah 100% lah, sudah barang tentu 100%. Di trading real pun akan lebih parah lagi, ya, tidak mungkin mampu menghasilkan profit dengan baik. Tapi robot apapun, dari manapun, siapapun yang buat, apabila dalam backtest ini mampu menghasilkan profit dengan baik, maka dalam trading real pun tidak akan jauh berbeda. Dia pasti akan menghasilkan profit kurang lebih sama. Tentu saja ada perbedaan. Perbedaannya adalah mungkin kalau nilai spread yang berubah-ubah, sementara dalam backtest ini spread bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Sedangkan dalam trading real, nilai spread akan selalu naik turun sesuai dengan keadaan pasar. Itulah bedanya. Untuk yang lain-lain sama, perbedaan utamanya adalah pada spread. Jadi pada spread market saja. Dan ini dalam uji backtest ini untuk CHF-JPY, spread sudah saya pasang sebesar 30, padahal dalam realitanya, dalam kenyataannya dia lebih sering di bawah 30, kisaran 1,2, atau mungkin
maksimal sekitar 30. Dan ini dalam uji backtest ini langsung kita pasang nilai yang paling tinggi, sehingga untuk mengantisipasi trading real pun yang dimana nanti nilainya justru malah lebih rendah dari 30. Artinya kalau nilai spread di trading real lebih rendah dari nilai uji coba ini, tentu saja dalam trading real tersebut robot ini akan mampu atau performanya, kinerjanya akan menjadi lebih baik gitu. Jadi itulah perbedaan backtest dan real trading. Jadi tidak mungkin robot ketika dalam backtest tidak mampu menghasilkan dengan baik, nanti di trading real akan menghasilkan baik, tidak mungkin. Jadi ketika di trading backtest ini ya, jadi uji coba dalam backtest ini dia hasilnya jelek, tentu saja di trading real pun akan lebih jelek lagi. Tapi ketika di backtest ini hasilnya sangat bagus sekali, maka di trading real pun nanti kurang lebih sama, atau misalnya kurangnya sangat sedikit gitu. Ya karena perbedaan itu tadi, perbedaan nilai spread yang berubah-ubah. Ya, ini sudah di tanggal 18 Maret, sedangkan tingkat profitnya sudah mendekati 4.000, artinya ini sudah hampir 300% profitnya, sudah hampir 300%. Jadi 3.769 sekarang posisinya. Ya, mari kita tunggu. Iya, kita perhatikan transaksinya robot ini, mari kita ikuti. Dia tidak setiap saat atau setiap candle melakukan buka transaksi, tidak, tapi menunggu momen yang tepat berdasarkan analisa robot itu sendiri. Jadi robot ini seolah-olah punya pikiran, punya analisa sendiri di mana momen yang tepat untuk buka transaksi yang mempunyai peluang profit lebih besar, seperti itu. Jadi dia sudah punya perhitungan sendiri, jangan khawatir. Kita nggak usah khawatir, kita percayakan pada robot semua transaksi. Dia akan buka transaksi ketika menurut robot peluang profitnya besar. Tapi kalau peluang profitnya kecil, robot tidak akan buka transaksi seperti itu. Nah, ini tidak buka transaksi, baru buka transaksi. Jadi kalau kita perhatikan, tidak semua candle atau tidak semua saat, semua batang candle itu dia melakukan transaksi, tidak, tapi hanya buka transaksi di momen-momen tertentu ketika menurut robot peluang profitnya besar, sehingga setelah buka transaksi sebentar kemudian akan terclose dalam keadaan profit. Itulah algoritma dari robot ini. Jadi di robot ini sudah saya pasangkan AI, artificial intelligence, jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang saya tanamkan dalam robot, sehingga dia mampu berpikir, mampu menganalisa momen-momen yang tepat untuk buka transaksi yang memungkinkan punya peluang profit lebih besar daripada lossnya. Misalkan ketika buka transaksi belum profit, robot pun akan menahan dengan melakukan transaksi berikutnya ya, sehingga profit atau loss transaksi yang sebelumnya tadi bisa tercover dengan transaksi yang belakangan. Misalnya transaksi yang pertama masih belum profit atau masih loss, lalu melakukan transaksi yang kedua untuk menutup loss yang pertama tadi, jadi dan ditutup dalam keadaan profit.
mungkin ini sistem seperti ini, strategi semacam ini bisa disebut juga orang menyebutnya sebagai strategi martingale, ya, martingale, dimana sebagian orang tidak suka dengan martingale, sebagian yang lain sangat suka dengan martingale. Kebetulan robot saya ini salah satu strateginya juga mengadopsi sistem martingale tersebut. Cuma sistem martingale yang saya kembangkan di robot ini, di engine ini mulai 1 sampai 5 adalah sistem martingale yang sangat aman. Dia tidak melakukan double load, jadi tidak melakukan doubling load, di mana lot yang pertama 1, misalnya yang lot kedua 2, lot yang ketiga 4, itu namanya doubling load. Itu sangat riskan sekali kalau modalnya kecil. Tapi kalau modalnya besar ya oke lah, walaupun double load seperti itu nggak apa-apa, walaupun martingale dengan double load seperti itu aman-aman saja kalau misalnya modalnya besar dan juga strategi robotnya bagus. Tapi di sini, di robot saya ini, kebetulan saya sendiri menggunakan sistem martingale yang paling aman. Yang paling aman saya gabungkan dengan strategi-strategi lain, dan juga analisanya saya tanamkan atau saya benamkan itu tadi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dimana robot seolah-olah mampu berpikir kayak manusia. Dia mampu mencari momen-momen yang bagus, ya, momen yang bagus, dimana peluang profitnya lebih besar, sehingga ketika buka transaksi sebentar kemudian akan tertutup dalam keadaan profit. Ya, ini masih tanggal 20, masih 10 hari ke depan kurang lebih kalau kita hitung tanggalnya. Jadi 21, 23, 24, 25 sampai 30, kurang lebih 10 hari. Tapi dalam seminggu ada potongan hari Jumat dan Minggu, ada hari Sabtu dan Minggu maksud saya, karena hari Sabtu dan Minggu tutup. Sehingga sebetulnya dalam 1 bulan hanya ada 20 hari transaksi, karena hanya 5 hari saja, 5 hari kerja. Ya, sekarang posisinya sudah 4.000. Kalau posisi sekarang sudah 4.000, berarti sudah profit 300% dari modal 1.000. Artinya di akhir bulan Maret ini nanti kayaknya ini mampu menghasilkan sekitar 400%. Jadi modal 1.000 akan menjadi 5.000 karena profitnya 400%. Jadi 1.000 kali 4, 100% 1.000, kalau 400% 4.000, modal 1.000 akan menjadi 5.000. Mari kita lihat apakah nanti betul-betul mampu ke sana untuk menjadi 5.000. Sementara sekarang masih di balance-nya masih di 4.200, dan tanggalnya sekarang tanggal 20 Maret, masih ada beberapa hari ke depan. Jadi ngomong-ngomong, mari kita bahas lagi strategi yang dipakai dalam robot. Ada yang suka sistem martingale, sistem grid, averaging, dan sebagainya. Tapi ada juga yang tidak suka sistem tersebut. Itu tergantung masing-masing orang, tergantung style tradingnya. Tapi menurut saya justru robot yang mampu menghasilkan profit konsisten itu robot-robot yang mengadopsi sistem averaging, sistem martingale, sistem grid, atau yang lain yang sejenis. Kebetulan di robot ini yang saya adopsi adalah sistem semi martingale. Jadi kalau martingale murni
betul-betul menggunakan doubling load, tapi di sini saya tidak melakukan doubling load sehingga jauh lebih aman. Dan tentu saja tidak semata-mata sistem martingale yang menyebabkan kinerja robot ini sangat luar biasa. Salah satunya itu tadi saya benamkan atau saya tanamkan yang sudah saya sebutkan berkali-kali tadi, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi algoritma yang tertanam di sana dalam robot ini sangat-sangat bagus sekali, sangat capable, mampu mengadakan atau melakukan analisa atau mencari momen-momen yang bagus untuk membuka transaksi atau membuka open posisi trading, dimana menurut robot posisi tersebut kemungkinan besar akan mampu menghasilkan profit. Dan apabila ternyata ketika buka transaksi yang pertama belum mampu menghasilkan profit, robot akan mengcover dengan transaksi-transaksi berikutnya, sehingga robot ini ketika membuka transaksi pasti akan terclose dalam keadaan profit, walaupun di dalam robot ini juga saya benamkan, saya pasang apa yang disebut sebagai stop loss. Jadi misalnya dalam jumlah transaksi tertentu ternyata tren masih berlanjut dan robot belum mampu menghasilkan profit, maka dengan perhitungan untuk tetap mempertahankan profit konsisten di robot ini, robot akan melakukan untuk meminimalisir untuk mencegah MC atau meminimalisir tingkat lossnya, robot akan melakukan stop loss. Jadi transaksi yang pertama akan di-cut dengan tingkat loss yang sangat kecil. Dengan demikian terhindar dari apa yang disebut margin call atau OMC. Jadi kemungkinan untuk MC atau margin call robot ini adalah sangat kecil. Karena apa? Itu tadi ada stop loss yang terpasang dalam setiap transaksi. Jadi masing-masing transaksi dalam robot ini sertai stop loss. Jadi transaksi pertama, kedua, dan seterusnya masing-masing transaksi ada stop lossnya. Jadi stop lossnya bukan stop loss keseluruhan, misalnya buka 5 transaksi, stop lossnya langsung sekaligus cut loss kelima-limanya, tidak demikian, tapi masing-masing transaksi. Jadi cut lossnya juga masing-masing transaksi, bukan bersamaan beberapa transaksi, tapi masing-masing transaksi. Ketika transaksi yang pertama kena stop loss dengan tingkat loss yang sangat kecil, terus harga ternyata menyentuh target profit sehingga terclose dalam keadaan profit, maka stop loss untuk transaksi berikutnya adalah tidak berlaku, begitu dan seterusnya. Ya, ini sudah tanggal 25 Maret, tinggal beberapa hari ke depan, 2 hari atau 3 hari, sementara profit mendekati 4.700. Apakah kira-kira ini nanti mampu profit sekitar 400%, yang artinya balance akan meningkat menjadi $5.000,
dari 1000. Kita lihat saja. Kalau kita melihat chart grafik kenaikan modal di sini, kenaikan balance ini sangat luar biasa sekali karena tidak ada penurunan. Jadi dari kiri bawah sampai pojok kanan atas selalu mengalami peningkatan, tidak ada penurunan sama sekali. Tapi misalnya suatu saat itu kena stop loss, maka grafik ini tidak demikian bentuknya, akan mengalami penurunan baru naik lagi. Itulah kalau kena stop loss. Artinya kalau grafiknya itu garis lurus dari pojok kiri sampai pojok kanan ini naik terus, artinya stop loss tidak pernah kena, artinya profit terus setiap transaksi. Jadi setiap transaksi di close dalam keadaan profit karena grafik ini naik terus, tidak pernah mengalami penurunan. Di titik-titik tertentu, di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu tidak pernah mengalami penurunan, sehingga bisa kita anggap bahwa robot ini profit terus pada setiap transaksinya. Ya, sekarang setelah tanggal 26, sementara balance sudah menjadi 4.700 lebih. Mari kita lihat bentar lagi. Ya, masih beberapa hari ke depan, tanggal 26, masih tanggal 30 kurang lebih, nanti akan berhenti 30 Maret. Ya, 4.800 sekarang di tanggal 27. Dan juga di robot ini juga dipasang 3 tombol di sini, close buy, close sell, dan close all. Nah, di sini misalnya kita ada waktu, kita mau memantau secara manual, memonitor terus, kita juga bisa menggunakan tombol-tombol ini. Close buy tentu saja untuk menutup posisi buy, close sell untuk menutup semua posisi sell ya. Jadi nggak hanya satu posisi, misalnya ada beberapa posisi sell akan tertutup semua. Begitu juga buy, misalnya ada beberapa posisi buy, kita klik tombol buy, close buy, maka akan tertutup semua.